Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Dena Ayume Sinta, perwakilan dari kelompok 4, kelas D, yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai EBP atau Evidence Based Practice dengan topik skeletal system atau sistem skeletal, yaitu pertulangan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu ada Milatun Najihah, Zulaika Kamalia, Denis Andriah, Tutik Fujianingsih, Sinta Julianing Tias, Dwi Pastio, Dino Aimi Sinta, dan Septia Nur Aini Lisna Putri. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini nanti ada 3 subtopik yang akan saya paparkan. Yang pertama, bagaimana kami mencari literatur. Yang kedua, bagaimana kami menganalisa pikonya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kami melakukan critical appraisal. Baik, yang pertama yaitu bagaimana kami menemukan literatur. Untuk langkah pertama, kami merencanakan strategi pencarian dan mengimplementasikannya, yaitu meliputi pencarian literatur mengenai sistem skeletal. Yang kedua, membuat kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu mengenai osteoporosis yang terjadi pada postmenopause. Yang ketiga, memilih database pencarian. Setelah kami menganalisa lebih jauh, PubMed ini cocok sebagai database pencarian kami. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi keywords. Karena kami ingin membahas tentang osteoporosis dan yang terjadi pada postmenopause, jadi kami menggunakan dua kata kunci tersebut, yaitu osteoporosis dan postmenopause. Tahap selanjutnya adalah MESH atau Medical Subject Heading. Setelah kami menentukan dua kata kunci tadi, kami mengecek pada web tersebut supaya tidak terjadi kesalahan dalam mencari literatur. Karena setiap kata kunci pengetikannya harus benar, maka kami mengeceknya dalam MESH tersebut. Bisa dilihat, kami telah mengetikkan kata osteoporosis pada MESH ini. Baik, setelah kata osteoporosis tadi, kami juga mengecek untuk kata kunci yang kedua, yaitu postmenopause. Bisa dilihat di sini bagaimana penulisan kata postmenopause dengan benar. Dalam menelusuri literatur, kami juga menerapkan boolean. Di sini ada 3 boolean yang kami gunakan, yaitu not, or, dan and. Bisa dilihat, kami menerapkan osteoporosis not postmenopause. Ada 28 hasil yang muncul dalam artikel yang hanya mengandung kata osteoporosis dan tidak ada kata postmenopause di dalamnya. Yang kedua yaitu osteoporosis or postmenopause. Di sini sudah muncul 92 hasil artikel yang muncul. Jadi nanti dalam artikelnya mengandung kata osteoporosis maupun postmenopause. Dan yang terakhir adalah untuk pencarian osteoporosis and postmenopause. Di sini yang muncul ada 10 hasil artikel yang muncul. Jadi setiap artikelnya itu mengandung dua kata kunci tersebut di dalamnya. Tak hanya boolean, kami juga menerapkan filtering pada setiap pencarian tadi. Di antaranya bisa kalian lihat di sini kami menggunakan beberapa filtering, yaitu tentang free full text. Jadi kami akan mendapatkan full text secara gratis. Kemudian tipe artikel yaitu randomized control trial dan tanggal publikasi yang maksimal 1 tahun terakhir. Setelah kami melakukan screening pada artikel-artikel yang muncul, kami menemukan satu artikel yang cocok bagi kami, yaitu
a randomized control trial of once-weekly teriparatide injections versus alendronate in patients at high risk of osteoporotic fracture, primary results of the Japanese Osteoporosis Intervention Trial 05. Jadi alasan kami memilih artikel ini membahas bagaimana treatment kepada pasien osteoporosis dengan cara pemberian obat. Karena di sana banyak sekali terapi-terapi komplementer seperti akupuntur ataupun exercise yang banyak dilakukan untuk terapi bagi penderita osteoporosis. Nah, untuk pemberian obat ini memiliki hasil yang cukup bagus. Dengan alasan tersebut kami memilih untuk menganalisa artikel ini. Untuk subtopik yang kedua, yaitu bagaimana kami menganalisa PICO. PICO sendiri terdiri dari population, intervention or issue, comparison or context, outcome, dan time. Yang pertama, yaitu tentang population. Population ini adalah siapa saja yang diteliti dalam percobaan kali ini, yaitu adalah perempuan Jepang setidaknya memiliki umur 75 tahun dan memiliki head primary osteoporosis dan tinggi resiko akan terjadinya fraktur. Selanjutnya adalah intervention or issue. Seperti yang sudah dituliskan di sini, pasien diberikan intervensi adalah pemberian obat, seperti injeksi subkutan teriparatide dengan dosis-dosisnya yang sudah tertera pada screen capture. Yang ketiga adalah comparison or context. Jadi di sini nanti yang dibandingkan adalah pertama, pasien yang diberikan injeksi teriparatide dan diikuti oleh alendronate. Yang kedua adalah monoterapi yang semuanya itu hanya menggunakan obat alendronate saja. Yang selanjutnya adalah outcome atau hasil. Bisa dilihat pada bagian abstrak di bagian konklusi bahwa injeksi teriparatide ini mampu mereduksi atau meredus insiden morphometrik pada vertebral. Jadi ini membawa outcome yang bagus. Yang terakhir adalah time. Untuk waktu percobaan ini adalah 120 minggu. Subtopik yang ketiga yaitu bagaimana kami melakukan critical appraisal. Jujur saja bagian sini memang membutuhkan waktu yang sangat lebih agar kami untuk menganalisa setiap poin-poin yang ada pada checklist. Untuk poin yang pertama yaitu title and abstract. Yang pertama yaitu identification as a randomized trial in the title. Seperti yang bisa kalian lihat pada judul sudah tertera kata randomized control trial. Jadi poin ini sudah terpenuhi. Poin 1B, structure summary of trial design, methods, results, and conclusions. Baik, saya sudah men-screen capture bagian abstrak dan telah terpenuhi. Untuk strukturnya ada summary, introduction, methods, results, conclusion, dan ada tambahan trial registration. Bagian checklist yang kedua yaitu introduction mengenai background dan objectives. Poin 2A, scientific background dan explanation of rationale. Jadi bagian introduction ini memang menjelaskan tentang latar belakang mengapa mereka melakukan percobaan ini. Dan sudah ditelaah memang terdapat pada artikel tersebut eksplanasi yang rasional dan latar belakang ilmiah. Poin 2B, specific objectives or hypotheses. Pada bagian introduksi ini sudah dijelaskan apa saja hipotesisnya, yaitu terdapat dua objektif. Yang pertama, the primary objective, dan yang kedua adalah the secondary objective. Untuk detailnya bisa kalian cek
sudah saya blok pada bagian screen capture-nya. Selanjutnya adalah methods bagian trial design. Pada poin 3A, description of trial design such as parallel, factorial, including allocation ratio. Sudah saya capture di bagian study design di sini. Terdapat kata disprospective, randomized, open label, blinded, and endpoint, dan lain-lain. Bisa kalian baca sendiri. Dan pada poin 3B, important changes to methods after trial commencement such as eligibility with reason. Pada poin 3B ini, setelah kami analisa memang tidak ada perubahan yang penting setelah awal percobaan. Jadi untuk poin 3B ini tidak memenuhi. Selanjutnya pada bagian participants. Untuk poin 4A, eligibility criteria for participants atau kelayakan bagi partisipannya. Di situ sudah saya screen capture pada bagian study population, bagaimana kriteria kelayakan peserta yang dapat ikut dalam percobaan. Di situ dijelaskan bahwa partisipannya minimal 75 tahun dan memiliki primary osteoporosis yang tinggi akan risiko patah tulang, dan sudah dijelaskan syarat-syaratnya. Untuk poin 4B, settings and locations where the data were collected. Ini juga sudah tertera, jadi kita langsung skip aja. Untuk bagian interventions, poin 5, the interventions for each group with sufficient details to allow replication, including how and when they were actually administered. Jadi, kapan mereka dan bagaimana mereka menerima intervensi. Sudah dijelaskan pada study treatment-nya, kapan mereka menerima, dosisnya berapa saja, itu sudah lengkap pada bagian study treatment. Kemudian selanjutnya ada outcomes, poin 6A, completely define pre-specified primary and secondary outcome measures, including how and when they were assessed. Pada poin ini memang tertera pada outcome measure, kapan mereka dinilai untuk tujuan primary dan tujuan secondary-nya. Poin 6B, any changes to trial outcomes after the trial commenced with reasons. Untuk poin 6B, tidak ada perubahan pada outcome trialnya. Jadi untuk poin 6B ini tidak memenuhi. Untuk selanjutnya bagian sample size. Poin 7A, how sample size was determined. Pada statistical considerations, ini sudah dijelaskan bagaimana mereka menentukan sampelnya. Untuk poin 7B, when applicable, explanation of any interim analysis and stopping guidelines. Jadi memang pada saat percobaan ada masa stopping, yaitu penarikan bagi partisipannya yang tidak setuju atau informed consent-nya ditarik. Seperti itu. Untuk poin randomization bagian sequence generation, poin 8A, method used to generate the random allocation sequence. Sudah saya blok. Jadi untuk menggenerasikan urutannya ini menggunakan metode yang berbasis komputer. Untuk 8B, type of randomization, details of any restriction such as blocking and block. Untuk bagian 8B ini belum ada keterangan jenis randomisasi yang digunakan. Untuk selanjutnya, yaitu alokasi concealment mechanism. Pada poin 9, mechanism used to implement the random allocation sequence, such as sequentially number containers, describing any steps taken to conceal the sequence until interventions were assigned. Jadi ketentuan apa saja pada penilaian-penilaian itu juga sudah tertera. Kemudian ada implementation, sudah jelas siapa yang menggenerasikannya dan
alokasi sequence-nya, who enroll participant, and who assign participants to interventions. Selanjutnya ada blinding pada poin 11A. If done, who was blinded after assignment to intervention? For example, participants, care providers, thus assessing outcomes and how. Selanjutnya, statistical methods. Untuk poin 12A, statistical methods used to compare groups for primary and secondary outcomes. Dan poin 12B, methods for additional analysis such as subgroup analysis dan adjust analysis. Pada bagian results sudah dijelaskan bagaimana mereka membandingkan primary outcome dan secondary outcome-nya, serta ada penambahan analisisnya, itu sudah tertera. Selanjutnya bagian result atau hasil. Kemudian participant flow, a diagram is strongly recommended. Pada poin 13A, for each group, the numbers of participants who were randomly assigned received intended treatment and were analyzed for the primary outcome. Ini sudah ada pada bagian result. Selanjutnya, poin 13B, for each group, losses and exclusions after randomization together with reason. Jadi pada saat percobaan memang ada exclusion atau penarikan partisipan karena ada beberapa alasan seperti penarikan informed consent atau alasan keamanan atau bahkan ada kematian yang terjadi pada partisipannya. Selanjutnya poin recruitment. Pada poin 14A, dates defining the periods of recruitment and follow-up. Di sini saya sudah men-screen capture sebuah bagian kapan mereka direkrut dan kapan mereka mendapatkan tindak lanjut. Sudah tertera jumlah peserta dan kapan mereka menerimanya. Untuk poin 14B, why the trial ended or was stopped. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, percobaan dapat dihentikan atau berakhir ketika ada titik di primer endpoint dan the secondary endpoint. Selanjutnya baseline data. Poin 15, a table showing baseline demographic and clinical characteristic for each group. Di sana banyak sekali tabel-tabel ya mengenai baseline data ini sudah tertera, bahkan panjang sekali. Untuk tabelnya sudah sangat jelas bagaimana karakteristik klinik pada setiap grupnya. Untuk poin 16, for each group number of participants atau denominator included in each analysis and whether the analysis was by original assigned groups. Untuk number analysis ini belum kami temukan. Dan untuk poin 17A, for each primary and secondary outcome result for each group and estimated effect size and its precision, such as 95% confidence interval. Setelah saya mengamati tadi, memang ada 95% confidence interval, jadi sudah tertera. Selanjutnya poin 17B dan 18 ini sudah ada tertera. Kita skip saja di bagian harms. Poin 19, all important harms are unintended effects in each group. Dari hasil yang kami baca, memang ada beberapa kerugian yang tidak diinginkan, seperti kematian tadi. Untuk bagian discussion, pada bagian limitation, poin 20, trial limitations addressing sources of potential bias, imprecision, and if relevant, multiplicity of analysis. Sudah dijelaskan juga beberapa limitation yang diterapkan. Kemudian generalizability, pada poin 21 ini memang ada seperti pengeneralan atau penstandaran dan sudah kami temukan juga. Untuk poin 22, interpretation consistent with results, balancing benefits and harms, and considering others relevant evidence.
Pada bagian interpretasi di sini sudah kami blok pada bagian konklusi dan membandingkan keuntungan dan kerugiannya. Selanjutnya adalah other information mengenai registration pada poin 23, registration number and name of trial registry. Ini malah dapat kami lengkap ditemukan pada bagian metode di study design. Sudah ada tertera nomor registrasi dan nama registrasinya. Untuk poin 24 adalah protokol, di mana full trial protokol ini bisa diakses. Baik, untuk selanjutnya adalah funding. Poin terakhir yaitu sources of funding and other support such as supply of drugs, role of funders. Baik, ini sudah tertera. Baik, setelah checklist tadi, kami dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa ada 3 checklist yang tidak terpenuhi. Maka dari itu, kami menganggap artikel ini layak untuk diterapkan kepada pasien. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan atau kalimat yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.